Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak Ruhendra SAG MMMSI dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Ria Noviana dengan NIM 12492400075 dari kelas 1C Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu urgensi mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia bagi generasi muda dalam era globalisasi. Next, pembahasan pertama itu mengenai pengertian dan peran bahasa Indonesia. Selanjutnya, tantangan bahasa Indonesia pada era globalisasi. Yang ketiga, manfaat belajar bahasa Indonesia. Yang keempat, pengaruh globalisasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Latar belakang. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa pemersatu dan simbol kebanggaan nasional. Namun, dalam era globalisasi, bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin dominan, terutama di kalangan generasi muda, yang beresiko mengurangi penggunaan bahasa Indonesia. Meskipun demikian, penguasaan bahasa Indonesia yang baik tetap penting untuk menjaga identitas budaya dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Oleh karena itu, perlu upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pendidikan untuk memperkuat penggunaan bahasa Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Pengertian dan peran bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi penting dalam kehidupan manusia, yang memungkinkan interaksi antar individu dan menjadi sumber daya dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan, serta sebagai alat untuk memahami dan berinteraksi. Pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama, Debdiknas, bahasa adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia yang teratur, menggunakan bunyi sebagai alat. Yang kedua, Harun Rashid, bahasa adalah struktur dan makna bebas yang digunakan sebagai tanda untuk mencapai suatu tujuan. Yang terakhir, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Perkembangan bahasa Indonesia yang pertama, periode sebelum Sumpah Pemuda. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan, sementara bahasa Belanda digunakan di sekolah-sekolah dan bahasa Indonesia belum dikenal. Kedua, periode Sumpah Pemuda sampai kemerdekaan. Sumpah Pemuda 1928 menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Lalu periode pasca kemerdekaan sampai sekarang. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa yang secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Lalu, tantangan bahasa Indonesia pada era globalisasi. Era globalisasi membawa tantangan bagi Indonesia, terutama dalam mempertahankan identitas budaya, termasuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki ciri khas sederhana, tata bahasa yang mudah dipelajari, dan tidak rumit. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa gaul atau bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Fenomena ini yang dikenal sebagai campur kode, termasuk terjadi ketika bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa asing, terutama oleh generasi muda. Contohnya adalah percakapan seperti, "Ayo let's go ke mall, nanti kita makan di restoran yang new opening." Campur kode ini bertentangan dengan kaidah kebahasaan yang baik dan dapat menyebabkan eksistensi bahasa Indonesia terancam. Selain itu, penggunaan bahasa asing
sering dianggap lebih prestisius, yang mengurangi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Manfaat belajar bahasa Indonesia, bentar. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Belajar bahasa Indonesia mengingatkan kita pada sejarah perjuangan bangsa, meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, melestarikan bahasa. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita turut melestarikan bahasa tersebut agar tidak punah. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Bahasa Indonesia memudahkan komunikasi antar suku bangsa yang berbeda, baik secara lisan maupun tertulis. Yang keempat, menanamkan wawasan dan pengetahuan. Sebagian besar sumber informasi dan karya ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia, sehingga belajar bahasa ini menambah pengetahuan. Yang kelima, mengasah kemampuan nalar dan logika. Belajar bahasa Indonesia dapat melatih kemampuan berpikir logis saat memahami atau menyusun kalimat yang jelas dan tepat. Yang keenam, merangsang munculnya ide-ide baru. Belajar bahasa Indonesia mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya sastra dan ide-ide baru. Yang ketujuh, membentuk kepribadian. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik mencerminkan sikap sopan dan santun, membentuk kepribadian yang baik. Yang kedelapan, mengurangi rasa gugup. Belajar bahasa Indonesia di depan umum melalui bahasa Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan public speaking. Pembahasan selanjutnya, pengaruh globalisasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Globalisasi mempengaruhi minat generasi milenial dan zilenial dalam mempelajari bahasa. Mayoritas dari 50 responden lebih tertarik mempelajari bahasa Inggris dan bahasa asing, sementara hanya 24 responden yang sangat tertarik pada bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara globalisasi dan pergeseran minat bahasa, di mana batas-batas negara semakin kabur dan bahasa Inggris lebih dianggap sebagai bahasa internasional, terutama dalam aplikasi dan teknologi. Globalisasi juga menyebabkan masuknya kata serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, yang seringkali sulit dibedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut. Meskipun demikian, penting untuk tetap menjaga dan memperluas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar guna mempertahankan eksistensi dan jati diri bangsa Indonesia di tengah perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi yang pesat. Upaya untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, termasuk pembelajaran berbasis teks dan pengenalan sastra Indonesia. Pendidik harus memastikan pengajaran bahasa Indonesia berkualitas agar siswa dapat menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Next, upaya untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Selain yang pertama tadi, menumbuhkan budaya literasi menjadi hal penting. Generasi muda perlu dibiasakan membaca untuk memperkaya kosakata dan meningkatkan pemahaman bahasa. Pendidik harus menjadi contoh dan memberi motivasi, serta menyediakan fasilitas literasi seperti perpustakaan yang lengkap. Pemerintah juga berperan dalam menyediakan fasilitas bacaan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah dapat mendukung upaya ini dengan kebijakan yang mempromosikan literasi, seperti seminar, pelatihan, dan kampanye minat baca. Selain itu, penting bagi generasi muda untuk memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan identitas budaya bangsa.
agar tetap bisa berkompetisi di tingkat global tanpa kehilangan jati diri. Menumbuhkan budaya literasi akan memastikan masa depan bangsa yang lebih baik. Kesimpulan, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa resmi dan identitas budaya bangsa. Namun, globalisasi dan pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, menjadi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensinya. Fenomena penggunaan bahasa Indonesia yang tercampur dengan bahasa asing dan menurunnya minat generasi muda untuk mempelajarinya perlu diatasi. Pendidikan bahasa Indonesia yang baik di sekolah, budaya literasi, dan peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas literasi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, generasi muda dapat mempertahankan bahasa Indonesia dan menghadapi tantangan globalisasi dengan keterampilan berbahasa yang memadai. Terima kasih, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.